Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Febrianto dari kelas 2B1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja membangun usaha yang efektif dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bu Hairani. Buku tugas yang pertama yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis saya yaitu Cobain Coffee. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriterianya, yang pertama, tipe ide-ide yang diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil yang saya dapat yaitu yang pertama menyelesaikan masalah, yang kedua memberi kenyamanan, dan memberikan manfaat kesehatan. Kriteria 1.2 yaitu konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak. Yang saya pilih yaitu keadaan dan situasinya. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi yang mengakar dan tahan lama. Langkah-langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 Tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis yang saya pilih yaitu kekuatan ekonomi karena tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang kedua yaitu kekuatan sosial. Kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. 2.2 yaitu masalah suatu sektor atau bidang ya diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah yang ada yaitu kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. 2.3 Kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa yang saya pilih yaitu kesenjangan pasokan dan kesenjangan kualitas. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, produksi, dan memiliki jejaring yang lebih luas. 3.2 Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, yang saya pilih kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. Yang 3.4 Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif yang dapat mencakupi wawasan dan evaluasi. Langkah yang keempat, membangun ide-ide bisnis. 4.1 Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming yang saya pilih yaitu pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Yang 4.2 Fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group yang saya pilih itu membantu menghasilkan ide-ide. Yang selanjutnya 4.3 Library and Internet Research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and Internet Research yang saya pilih yaitu sosial media dan viral. 4.4
ide-ide bisnis, produk atau jasa, identifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi yaitu area fungsi atau bidang coffee shop. Kopi mengandung kafein yang baik untuk tubuh jika tidak dikonsumsi berlebihan. Salah satu manfaat kafein adalah membantu mengurangi resiko diabetes. Cobain Coffee menyediakan tempat yang nyaman untuk bekerja maupun mengerjakan tugas kuliah. Cobain Coffee menjual kopi yang berkualitas dengan harga terjangkau. Cobain Coffee dapat mendapat ide-ide bisnis dari sosial media seperti Instagram atau TikTok karena di dua platform tersebut banyak ide-ide coffee shop yang sedang viral. Buku yang kedua yaitu konsep bisnis. Langkah-langkah yang pertama, menentukan produk yang dibuat konsep bisnisnya. Kriterianya yaitu 1.1 nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produknya yaitu Cobain Coffee. 1.2 deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan singkat jelas kata kunci. Cobain Coffee adalah tempat yang menjual berbagai macam kopi. Area yang disediakan Cobain Coffee sangat nyaman untuk belajar atau bekerja. 1.3 yaitu bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yaitu satuan. Cobain Coffee menjual berbagai minuman dan makanan secara satuan. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi target pasar. 2.1 target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yang saya pilih yaitu pemasaran massal, karena siapapun boleh datang dan membeli kopi yang ada di Cobain Coffee. 2.2 target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yang saya pilih yaitu nasional, yaitu ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Langkah yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Kriteria yang 3.1 yaitu kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasanya yaitu kualitas. Cobain Coffee selalu menjaga kualitas produk dan pelayanan agar usaha ini dapat berkembang. Yang 3.2, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yang saya pilih yaitu pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan fitur spesial. Kriterianya, yang pertama tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yang saya pilih yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Yang kedua yang produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Langkah yang kedua, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama yang saya pilih yaitu janji, selalu menjaga kualitas dan memberi pelayanan serta kenyamanan kepada tamu. Yang kedua, posisi, berada di tempat yang strategis. Kriteria ketiga yaitu manfaat produk atau jasa, diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yang saya pilih yaitu manfaat kenyamanan, karena areanya dibuat senyaman mungkin agar customer yang datang merasa nyaman, aman, dan tentram. Kriteria yang keempat yaitu reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa yang saya pilih yaitu area bisnis utama. Coffee shop ini berada di tempat yang strategis agar mudah ditemukan oleh customer yang ingin datang. Yang kedua, ketergantungan antar berbagai area bisnis dan fungsi. Fungsi dan area di Cobain Coffee sangat fungsional. Anda bisa memakai area lantai 2 untuk live musik, nobar, dan acara-acara lain. Ini akan menjadi daya tarik agar usaha ini dapat berkembang. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan tim manajemen. Kriteria yang pertama, personal branding, tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan yang saya pilih yaitu pengakuan masyarakat. Masyarakat mengakui bahwa area dan produk yang dijual oleh Cobain Coffee sangat nyaman dan enak. Kriteria kedua, kualifikasi tim identifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yang saya ambil yaitu level kerangka kualifikasi 1-9.
Combine Coffee mempunyai karyawan atau pegawai. Sekarang lanjut ke buku 3 yaitu analisa kelayakan usaha. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini ada 3 tingkat yaitu potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Poin pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Combine Coffee berada di potensi yang tinggi. Yang poin kedua, menyelesaikan masalah ada di potensi yang rendah. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar ada di potensi sedang. Yang keempat, ketepatan waktu untuk masuk pasar ada di potensi sedang. Yang kelima, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir ada di potensi tinggi. Yang keenam, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia ada di potensi tinggi. Yang ketujuh, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka ada di potensi sedang. Di poin 1.1 ini dapatkan hasil 2 poin. Mendapatkan nilai 2. Sekarang di poin 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan ada di potensi tinggi. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan ada di potensi tinggi. Yang ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual ada di potensi tinggi. Di poin 1.2, mendapatkan nilai 3. Di keseluruhan yang pertama, Combine Coffee mendapatkan nilai 2,5. Di yang kedua, kelayakan target industri. Di poin 2.1, daya tarik industri. Yang pertama, jumlah kompetitor. Potensinya rendah karena ada banyak. Yang kedua, tahap siklus hidup industri yaitu potensinya sedang karena sedang fase pertumbuhan. Di poin 3, tingkat pertumbuhan industri bidang ini ada di potensi tinggi, yaitu pertumbuhannya sangat tinggi. Yang keempat, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan ada di potensi tinggi, karena harus memiliki potensi tinggi untuk melayani pelanggan. Yang kelima, margin operasi industri ada di potensi sedang. Jumlah nilai keseluruhan ini di poin 2.1 ada satu nilai. Di poin 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan ada di potensi tinggi karena sudah teridentifikasi. Poin kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya ada di potensi tinggi karena dapat menciptakan potensi tersebut. Yang ketiga, daya beli pelanggan potensinya tinggi. Yang keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru ada di potensi tinggi. Yang kelima, potensi pertumbuhan target pasar ada di potensi tinggi. Di poin 2.2 ini saya mendapatkan 5 nilai. Jumlah keseluruhan dari kelayakan target industri yaitu ada 3. Nilainya 3. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Poin 3.1, kecakupan manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu ada di potensi tinggi karena sudah berpengalaman. Yang kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan ada di potensi tinggi karena terampil. Yang ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan ada di potensi sedang. Yang keempat, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri ada di potensi sedang. Yang kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru ada di potensi tinggi karena sangat memungkinkan. Dari poin 3.1 ini, saya mendapatkan nilai 3.
Di poin 3.2 yaitu kecakupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik itu ada di kompetensi tinggi. Yang kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula ada di potensi sedang. Di poin 3.2 ini saya mendapatkan nilai 1. Di keseluruhan analisa kelayakan organisasi saya mendapatkan 2 nilai. Yang keempat, kelayakan finansial. Poin 4.1, total model awal yang dibutuhkan. Yang pertama, modal ekuitas, itu ada di potensi sedang. Yang kedua, modal hutang, itu ada di potensi tinggi. Yang ketiga, modal khusus, ada di potensi tinggi. Dari poin 4.1, saya mendapatkan 2 nilai. Di poin 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri ada di potensi tinggi. Profitabilitas dan risiko saat ini ada di potensi tinggi. Dan nilai perusahaan ada di potensi sedang. Dari poin 4.2 saya mendapatkan 2 nilai. Yang terakhir, poin 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis ada di potensi rendah. Yang kedua, proyeksi pendapatan ada di potensi sedang. Yang ketiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan ada di potensi tinggi. Yang keempat, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dan pendapatan ada di potensi sedang. Yang terakhir, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat ada di potensi tinggi. Dari poin 4.3 ini, saya mendapatkan 1 nilai. Dan keseluruhan nilai untuk kelayakan finansial itu saya mendapatkan 1,6. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian 1, kebutuhan ide bisnis, saya mendapatkan nilai 2,5. Saran untuk meningkatkan potensinya yaitu memperbanyak promosi. Yang bagian kedua, terkait industri atau pasar, saya mendapatkan 3 nilai. Saran untuk meningkatkan potensinya yaitu mengadakan live musik di tiap hari Sabtu dan Minggu. Yang ketiga, kelayakan organisasi, saya mendapatkan 2 nilai. Yang keempat, isu finansial, saya mendapatkan nilai 1,6. Saran untuk meningkatkan potensinya yaitu jangan boros bahan makanan atau minuman. Penilaian keseluruhannya yaitu 9,1. Ringkasannya, usaha Kobayan Kopi ini sudah sangat layak di seluruh potensi. Terima kasih. Saya Diki Febrianto. Itu buku usaha saya dari 1 sampai 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.